Halo sobat, selamat datang di channel Bisa Karena Belajar. Saya Andi Setiawan dan di sini saya akan membagikan video yang bermanfaat dan pastinya sangat menarik. Tonton sampai habis ya. Eits, sebelumnya tekan tombol like, subscribe, tanda lonceng, dan berikan komen yang menarik sehingga channel ini bisa berkembang dan saya tetap bersemangat memberikan yang terbaik untuk sobat semua. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Gak usah panjang lebar. Mari kita mulai. Jadi Nabi sendiri kadang sering ngajarkan ilmu hakikat. Hal lagi illa usbun udmiyat wa fi sabilillahi ma lafi. Kowe ora trimo fisik, bentuk fisik jari jemari sing ditetir berdarah. Tapi nak kowe wis fisabilillah lalu wis balik ning habis atom. Sehingga kenapa para sahabat itu ketika dicincang, ketika putus tangannya, putus kakinya, sahabat yang usul ke ilmu hakikat itu malah senang. Karena jasad kita ini kan ila sabilillah, menuju jalan Tuhan. Sekali dia sudah terluka fisabilillah itu sudah menemukan formatnya. Cara teori Sino bisa menemukan formasinya. Paham gitu? Orang kok malah ngeluh itu berarti goblok kan ngeluh, paham tak? Paham gitu apa? Jadi, makanya Nabi ngendikan ya itu sudah ketemu formatnya. Ketika rohnya para syuhada nanti kembali ke Tuhan, ya ketemu formatnya lagi. Itu disebut wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amma. Dia tidak mati sesuai formasi awal, yaitu roh kembali ke Tuhan dan jasad ikut mengawal. Nah itu Nabi kadang ya pakai ilmu hakikat begitu. Mulai kalau bolak-balik matur, kalau nunggu mulai umur 20 tahun nopo pinten, kalau ngasih gak ada penyakit dan ekstrim penyakit saya. Sampai saat ini kalau nak ngobat tidak lebih 50%, karena saya tetap berpikir. Misalnya cara syariat kan berubah, tapi cara hakikat, apa betul keberadaan saya di alam ini penting, sehingga aku kepengen urip tak bela-belani nganti anda atusan juta. Jangan-jangan penting mati ikuti uripku. Lah nak ngono apa tak bela-belani nganti atusan juta. Jadi misalnya kita berobat ya dari Nabi kan berobat ya berobat. Makanya kita Islam masih mau geruduk kadang berapa? Sekali kamu mengamati dengan visi hakikat. Coba sekarang sampean pikir, coba sekarang nggak pakai logika hakikat, pakai logika syariat saja. Saya ini misalnya asetnya 10 juta, misalnya, saya punya aset 10 juta. Tapi misalnya aku rugen awan atau dipengaruhi di masa depan soalnya, kalau kulo kan soalnya cara teori di masa, misalnya kulo rugen, ini kere di duit 10 juta aset. Tujuan saya sembuh kan supaya aku iso sembuh sehat, engkau iso kerja untuk anak. Tapi karena saya sakit nanti operasi tidak 10 juta. Operasi tidak 10 juta. Wong aku repair apa sih sama Marisiana. Apa mana nak 10 juta tak ada gue berobat malah jelas ra iso marisi. Lah nak ngono penting matiku ya dibanding 10 juta. Karwan iso diwaris langsung. Sementara anak aku mari dibiayai 10 juta rong mesti mari 10 juta mesti Artinya tidak ada jaminan kalau berobat itu secara visi ke depan lebih baik. Soalnya malah ngentekno donya enggak jelas akibat positifnya. Misalnya tetap lumpuh duit teori loh, Bapak artinya apa? Teori hakikat tetap lebih benar bahwa hidup itu tidak ada artinya, semua itu tidak ada artinya, berobat apa enggak berobat semuanya tidak ada arti. Teori loh gini. Sehingga kalau kita tengah-tengahnya aja tengah-tengah, kasus kula misalnya loro nggih berobat. Gusti separuh kula nglakoni syariat, tapi sebagai kula ulama fikih nggih separuh kula lakoni napa? Jadi kula tetap mboten ngarah obat 100%. Tapi orang arah berobat wong kula tiyang napa? Syariat. Tapi memang faktanya itu begitu. Cara kanjeng Nabi kadang Nabi berobat. Kadang Nabi wis nikine tercincang gede guyon. Wa laki illa usbu'un udmiyat. Ora putri sing gak melo-melo. Nah, bukti bahwa jasad itu begitu tidak penting. Kayak Said Hamzah. Mulai Said Hamzah nganggep wahyu bentone ra karuan. Kalau teori Siti Jenar itu benar, teori Jalaluddin Rumi benar teorinya, ya orang salate oke, maksudnya orang anut salate. Benar cara analisis roh. Ketika Sayyid Hamzah dinyatakan mati oleh manusia, oleh hukum manusia dinyatakan mati karena dia sudah tidak bergerak.
Dalam teori hakikat kan rohnya Sayyid Hamzah sudah fi khawasili tuyurin khudrin. Rohnya sudah diambil Tuhan, tidak mati. Paham ya? Ketika rohnya Sayyid Hamzah sudah diambil, jasad ini sudah tidak punya rasa. Sekarang secara syariat kasat mata kita tahu, wong jasad nak diinfus, saya di sayat-sayat dioperasi orang kroso. Apa meneh saiki ruhe wis bisa. Lah ya jasad itu cek gampangnya dioperasi dibius saja terus tidak kerasa. Apalagi rohnya sudah diambil. Nah saiki bayangkan, ketika Sayyid Hamzah itu sudah di atas, ini kalau dulu wasi wong bentuk, lu wong kok baca igabus. Ketika jasad benar-benar tidak penting, kemudian jasadnya Sayyid Hamzah kan dicincang oleh wasi. Ketika rohnya sudah diambil kan Hamzah tidak merasakan. Berarti Sayyid Hamzah guyu-guyu wasi. Wasi cek bentuk nih, gabus itu dicincang. Paham ya? Lu ini ketenang. Artinya ketika pandangan manusia iba kepada Sayyid Hamzah karena dicincang, dimutilasi oleh wasi. Wasi tidak mengalami Pak Sinten, Sayyid Hamzah tidak mengalami apa-apa karena rohnya sudah bersama Tuhan. Dan iso wae Sayyid Hamzah malah guyu-guyu wasi. Cek goblok gabus kok dicincang. Nah, nak ngono rak mirip, makanya dalam hal ini itu dalam teori roh itu sebetulnya Siti Jenar tidak sesat dalam teori roh. Tapi jangan katakan itu penemuannya Siti Jenar. Siti Jenar itu terlambat. Sebelum itu ada Husain Al-Khallas, sebelum itu ada Jalaluddin Rumi, sebelum itu juga ada sahabat, ada nabi. Cuma cara aplikasinya Siti Jenar melenceng. Jadi jangan katakan kok tak kampus-kampus. Itu pendapat Siti Jenar itu malah goblok meneng. Siti Jenar itu sanut, paham? Ini maksud apa? Wes sanut. Nah, teori yang sama terjadi pada Yesus Kristus. Ketika Yesus misalnya secara lahir dicincang, dimutilasi, diapakan oleh orang Yahudi, sebetulnya rohnya dia sudah bersama Tuhan, kembali ke Tuhan Bapa, nah cara Kristen. Nah cara Islam ya balik ke pengiran. Andaikan itu iya, itu ya ada masalah, karena hakikatnya dia tidak dicincang, tidak dibunuh. Andaikan iya lah, tentu menurut Islam yang di bumi Yudas atau siapa itu yang masuk dialog. Tapi sama sebetulnya teorinya sama. Kalaupun iya ada masalah. Oke, kalau misalnya Nabi Isa karena ada kontroversi menyangkut dia atau Yudas. Sekarang yang Zakaria dan ya Zakaria itu dicincang betul oleh orang Yahudi, matinya dimutilasi. Tapi dia tidak apa-apa. Karena ketika beliau dicincang, rohnya sudah diambil. Ini rumah tenan kan, kira untuk kendel mati paham kan ya. Jadi maksudnya ini mau pelajari, nah mati itu tidak problem. Ini kalau urut betul. Nah ini bersamaan paham ya. Kaitan la ilaha illallah ini nanti semuanya sama kaitan sama apa? La ilaha illallah. Ini nanti ujungnya sama dengan la ilaha illallah. Begitu juga seterusnya. Misalnya Yahya kalian sinten? Zakaria. Ketika Tuhan ditanya, jadi tenggene alam malakut pengiran ditakok, ya Allah, Yahya dan Zakaria itu kan hamba pilihan engkau. Ketika dicincang nggak jangan biarkan. Ini Yahya Zakaria dicincang. Aku itu ragu goblok dari pengiran. Sedurunge dekne dicincang jasate iku kaya sak jumpuk. Dadi dekne ora krasa blas. Begitu juga yang tafsir-tafsir sampean lihat wa Maryam. Sayyidah Maryam yang istrinya Fir'aun. Itu kan dia iman sama Nabi Musa Asiyah, ya Asiyah imraati nama Fir'aun. Asiyah imraati Fir'aun, ya. Itu kan dihukum oleh Fir'aun. Ketika mau ditumpahi nama batu besar, itu Allah ketika di pangeran, ya malaikat maut cepat ambil rohnya sebelum dihujami batu besar. Terus rohnya diambil. Sebab itu dalam hukum Tuhan, Tuhan itu tidak merasa bahwa Tuhan membiarkan Asiyah, membiarkan Hamzah, membiarkan Yahya, membiarkan Zakaria. Dalam hukum Tuhan semua orang ini roh-roh terhormat. Akhirnya nak anggo teori iki sing nyincang malah goblok wong gabus goblok sing nyincang ora dadi. Nah anggo teori iki malah berbalik, sing goblok sing nyincang. Tapi yo ora kok sampean kiaskan saja. Wong dibius wae disayat-sayat gak kroso. Kaya apa nak ruhe bener-bener tercabut terpisah. Rasane ning ndi? Ini disebut wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah apa? Lah kemudian roh ini kemana?
roh itu sudah menyatu dengan kalimat tauhid. Mesti roh itu bersaksi la ilaha illallah. Itu sih disebut neng alam roh ketika Allah tanya alastu bi rabbikum, mesti qalu bala. Mesti mereka jawabnya apa? Bala. Karena alam roh tentu lebih mudah bersaksi akan keberhadiran dan keeksistensi Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya ini sama. Nah, ketika kalimat tauhid sudah menyatu kayak begini, itu mesti kalimat tauhid sing mesti langsung untuk swarga. Itu dimaksud Nabi mustaiqinan biha qalbu mukhlishon biha qalbu. Hati itu qalbu kan nggak bisa kamu artikan jantung atau liver kayak teori modern sekarang. Misalnya qalbun itu apa? Dari kiai qalbun itu jantung. Nah, ngono beda ke liver. Lah liver apa kabidun? Itu akal-akalan aja padha ora paham. Bahasa kolbun, fikrun, aklun itu sesuatu yang misteri. Roh ini kemudian dengan kalimat tauhid sudah menyatu disebut mukhlishon biha qalbu. Ada tingkat kemurnian hubungan roh dengan kalimat tauhid. Nah kalau begitu pasti dakhalal jannah. Karena tidak mungkin kalimat tauhid kok di neraka. Lah ini ngomong masalah hakikat. Uang sing gak tahu petualangan hakikat, momennya yang sering bingung bakas duit, bayar kredit, utang jatuh tempo. Orang kan kalau mikir, utang kan sentak mikir duit. Tuh mahasiswa sok mikir main pacaran. Sing santri-santri sok mikir hakikat tapi bekembe utang, be kredit. Mana anut pulau mawon, pulau apa di urusan dunia, rada orisinal lah. Kalau pulau barang rada orisinal. Hanya tingkat erosnya dari dunia sudah bagus, maksudnya pun parah. Pulau dari uang dipengaruhi roh. Dari wong kula ngalim ora roh mati rasa. Jadi paham kula logikane iku napa? Sebab itu ngendikane pangeran kullu syai'in halikun illa wajha. Lah selain roh itu sek. Sementara roh sendiri oleh bahasa Tuhan tidak pernah dikatakan sek. Yaitu disebut kulir ruhu min amri. Makanya Imam Ghazali ngendikan sangat bodoh orang menyamakan roh dengan roh. Roh itu tidak khalqu tapi amru. Dan dalam tradisi Tuhan, khalqu dengan amru itu beda. Gitu, tenggene sesuatu disebut ala lahul khalqu wal amru. Jadi khalqu itu jasad, amru roh. Ala ini ngalawi tetap di Allah, al khalqu tawi khalqu penciptaan dan itu terkait jasad wal amru. Roh, karena kulir roh tidak min khalqi rabbi tapi min amri. Kalau sudah amru itu manusia siapapun tidak bisa memahami yang namanya apa? Amru. Mulane kula nate ditanggepi. Soalnya kula nu syukur, bae kula ulama sing rada ngawur lah, wae kula mantep disayang Kanjeng Nabi. Muga sing paham Kanjeng Nabi zaman akhir termasuk kula, jelas termasuk kula. Kula tak angen-angen. Kula kan sering maca Abu Yazid Al-Bustami ketika petualangan ning alam malakut ning langit dolanan. Tak angen-angen niku yo. Pancen ning alam roh mungkin sedanten. Kados Kanjeng Nabi Isra Mi'raj, nanti ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, memang enggak ada masalah. Kalau alam roh sekarang pun siapa saja yang mukasyafah bisa ketemu Nabi Muhammad, Nabi Isa. Karena alam roh tidak ada batas. Tidak ada batas waktu, tidak ada batas apa-apa. Sudah melintasi ruang dan waktu. Alam fisik sing ruwet. Engko rugen mlebu jendela wis ra iso, alam fisikku gampang. Kalau obor wis ra iso. Paham ya? Dan alam roh itu melintasi batas ruang dan lah itu ada penyair dari India. Dia iman dengan Nabi Muhammad perkara ini sederhana. Nabi Idris ya nabi, tapi rumah saku wong egois. Mergo teng cerita-cerita kan Nabi Idris itu kepengin ros swarga. Bareng mbek pangeran didono neraka ampun-ampun dono swarga. Perjanjiane mbek pangeran iki cerita lho teng kitab-kitab kuno. Syaratnya sitok Idris kowe kudu janji gelem mulai. Wong iki dolanan wisata. Nggih Gusti, wow jenenge wisata ge mulai to Gusti. Lah ya kowe rong ayahe. Wis swarga tinggal mestine kowe sampean mati terus lebu. Barco ini wisata tak didono tok tapi kayak kudu semula ya. Nggih. Walhasil ana cerita dan Nabi itu ngakali pangeran sandale ditinggal sitok. Ya dadi malah nak kiai politik bodoh niku ya biasa. Wong Nabi tak bodoh di pangeran sih. Jadi cerita wonten kitab ya maksudnya. Dia tak ana sok eta ora gak ada mikir ngono, mikir donya, ada mikir ngono barang engkek gitu. Walhasil akhirnya barang wis ditokno. Terus becek blengaan. Sadal kula kari. Barang wis mlebu nang cupuk. Dicupuk digoleki di sejer untuk. Wah,
Nabi itu yang tuh ini swarga. Kok perjanjiane golek sandal cukup swarga apa ora ketemu. Nanti direng to, melane Nabi sak ning kene swarga sinten? Nabi. Bisa golek sandal. Wah, dari terkenal. Yo nanti tahun ini kon. Mulane wong sufi sangka India, Nabi Idris urung nabi tenan ya Nabi Muhammad. Tangen-angen paling bener Nabi Muhammad. Ora krana kula umat, tangen-angen Mas. Kula lho apa kula bayangno kula. Misale kula takoki malaikat Jibril, "Hak gak kepen mlaku-mlaku." Sembuti Jibril. Yo mlaku-mlaku ning langit misal. Terus kula misale ning langit karena ngerti alam ajaibul malakut, misalnya ning langit nang pemandangan indah Jabar Jat, Fakus Sahama, istilah pokoknya semuanya indah. Ya semuanya indah kan gara-gara aku biasa roh Ruhin, roh Mustafa, roh wong ra jelas-jelas iki. Kemudian ning kono wong ganteng sing wedok widadari ayu-ayu, tentu aku nganggep ning kono lebih indah tapi dari sekarang. Tapi nak diwalik nganggo teori iradatullah. Wong ning kene ganteng-ganteng, do maca tasbih wajar raine semorong wajar nek jenenge ra bingung. Nang dunya ku wong do bingung, ora duwe kadang sungguh ya antik juga ciptaane. Artinya umpama posisiku ning gone alam langit, mlaku-mlaku ning bumi yo seneng mergo dianggap mlaku. Mulane Nabi Muhammad ketika ning alam malaku ditakoki, kowe roh ajaibi mulki, kowe roh aja. Aku roh terus zaman ning bumi ya roh, zaman ning langit. Karena misalnya malaikat penghuni langit, itu dianggap prestasi nek mlaku-mlaku roh kowe-kowe. Artinya bagi mereka sing darani mlaku-mlaku alam malakut ya roh kowe-kowe ngene iki ning alam do. Padha bagi wong sing ning donya didarani mlaku-mlaku ning alam. Tapi kesimpulannya akan sama. Engko kowe delok alam malakut ya ape kagum Allahu Akbar subhanallah. Kowe delok alam bumi dengan segala variasinya juga akan kagum Allahu Akbar subhanallah. Jika Nabi Muhammad tenang ae ning alam malakut ya dekne terus bisa Allahu Akbar subhanallah. Ning bumi ya Allahu Akbar subhanallah. Mun pengiran ku gawe, kowe pancen anta abdi hakon. Maksudnya pancen nabi ku tenan jos tenan iki. Ora gampang ning pengiran pas Ruhin. Enggak gampang bisa mengagumi ciptaan Allah yang dengan bentuk yang tidak jelas-jelas begini, paham ya? Dan itu Nabi Muhammad tetap bisa, dan itu luar biasa. Paham ya? Umumnya wong kagum ngenteni halal yang besar. Nabi Muhammad boten, sama semua. Nah itu sing dimaksud mulane dari hikam kaifa atadinu bisain inni arwaha fi kulli syai'. Bagaimana saya anti sesuatu wong saya melihat Allah di semua sesuatu. Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu wa qabla. Saya tidak pernah melihat sesuatu yang wujud kecuali melihat Allah dulu. Jadi misalnya aku roh Mustafa, cara sengarang hikam. Lalu Allah gawe Mustafa, roh Ruhin Allah gawe Ruhin. Roh Kifuat Allah gawe Kifuat. Yang dikagumi itu Tuhan. Lah bentuk kagumannya sama. Misalnya sekarang begini. Pak SBY itu kalau senyum atau siapa yang ketua Demokrat senyum, itu aja wajar. Wong di duit di jabatan bisa senyum wajar. Tapi ini aneh sekali, orang nggak punya apa-apa kok bisa senyum. Jadi tingkat ajaibnya lebih tinggi. Paham ya? Paham ya? Tingkat ajaibnya lebih tinggi. Paham? Dan itu tetap bisa Allahu Akbar. Subhanallah. Malah aku niru Nabi Muhammad. Roh kowe iso Allahu Akbar, roh sapa iso Allah. Dan itu butuh orang yang tauhidnya tingkat tinggi dan banyak baca ya. Kan kula umpama mulane kula seneng model Abu Yazid Al-Bustami, model ditakoki pangeran, "Ya Yazid, kowe terus warga sampun, rono kok sampun. Kowe gawok seneng, nggih seneng mergo niku ciptaane jeneng. Neraka panas Abu Yazid, nggih panas wong jenengan damel panas. Warga api nggih jenengan gaya." Ya ngono. Lah maksud tempi iki pokoke tetep penting jenengan. Liyane iku nggih sifat kabeh mergo jenengan ga. Ya tentunya nggih ngoten. Mana Abu Yazid sebaliknya ning dunya nggih tenang mau. Mulane kanjeng Nabi itu seorang nabi yang tenang ning dunia, tenang ning akhirat. Mergo dekne lahul hamdu fil ula wal akhirah. Beliau sudah bersaksi betul kalau Allah lahul hamdu fil ula wal akhirah. Fa subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun. Makanya Nabi mengajari dengan cara syariat, misalnya kita bangun tidur. Bangun tidur kata Nabi kita diajarkan asbahna wa asbahal mulku lillah. Gusti kula tangi turu. Ujung-ujungnya nyiksa ini kerajaannya jeneng. Kalau saat ini turu Gusti, turu nggih termasuk ayate kekuasaane napa jenengan. Mulane dari kanjeng Nabi amsaina wa amsal mulku lillah wa asbahna wa asbahal mulku lillah.
Jadi kanjeng Nabi esuk nyekseni pangeran, sore nyekseni pangeran, roh Jibril nyekseni kekuasaane pangeran, roh Ruhin nyekseni kekuasaane pangeran. Sehingga dekne ora perlu kelangan sandal kok Nabi ora perlu bodoni pangeran. Kita kenapa Nabi itu ora mulai. Mergo sandal ditinggal bareng digolek ora ketemu. Lho kok ono cerita ngono. Mulane, cari sapa fiksi ilmiah novel luwih canggih. Wong kuno-kuno nak gawe fiksi kelas nek swarga gak alam-alam. Luwih seru, petualangane lho napa? Ora trimo nenek sisir. Paham ya? Lah, kalau kalimat tauhid sudah menyatu kayak Zakaria kata sinten Abu Yazid Al-Bustami itu mesti dakhalal. Dan perlu kamu catat, pertanyaan Abu Dzar itu pertanyaan bodoh wa insana wa insaroko. Orang yang belajar ilmu hakikat tentu janggal dengan pertanyaan Abu Dzar. Piye Abu Dzar pinter kanjeng Nabi? Maksudnya ngaten iki. Wong sing nglafadzno la ilaha illallah dakhalal jannah. Senajan to dekne zina, senajan to dekne nyolong. Orang yang memahami ilmu hakikat tentu janggal bagaimana orang yang melafadzkan la ilaha illallah kemudian dia berzina. Ciri utama orang nyebut Allah idza dzikirallah wajilat. Kalau wajilat kulubu mau mengkeret ora iso zina, paham? Mulane Abu Dzar iku goblok, paham? Paham? Jadi nazar mulane keluar rano telung padet, paham? Berarti kowe ora mukmin sing dzikira wajilat wong dzikira kok iso iso di. Wong mengkeret ora iso apa? Zina, paham nggih? Mulane nang ngaji kowe bejo ketemu lama ulun bejo kudu syukur. Buatene kita nang kudu syukur. Artinya ada kitabnya, terus ada analisisnya, terus ada marojeknya, terus orisinil. Artinya orisinil itu kalau kan di apal Quran hadis.